Halo semua, perkenalkan nama saya Luhut Uliarto Nenggolan dengan NPM 19180310200. Saya dari jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Unila tahun 2019. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran sebagai pemenuhan tugas kewarganegaraan saya di semester 3 ini. Disimak baik-baik ya video saya mengenai hak asasi manusia, oke? Nah, sebelum kita masuk atau menjelaskan mengenai hak asasi manusia, terlebih dahulu saya di sini akan menjelaskan mengenai apa aja sih pendapat para ahli mengenai hak asasi manusia. Nah, kalau menurut pengertian para ahli, yang pertama itu menurut Kuncoro Purbapranoto. Nah, menurut ahli yang saya sebutkan tadi, HAM adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Kemudian, pengertian HAM menurut Profesor Dr. G. Darmo Diharjo SH. HAM adalah hak-hak dasar atau pokok yang dibawa manusia sejak lahir sehingga sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian menurut Austin Ramney, HAM adalah ruang kebebasan suatu individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin oleh pemerintah dalam pelaksanaannya. Kemudian menurut A.J. Mile, HAM adalah hak yang dimiliki oleh seluruh umat manusia di setiap masa, di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Menurut Peter R. Baer, HAM adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh setiap insan yang ada di dunia guna perkembangan dirinya. Kemudian menurut Profesor Patmo Wahyono, HAM adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan suatu harkat dan martabat tertentu. Sedangkan menurut David Betham dan Kevin Boyle, kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak atau HAM adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia. Nah, itu pengertian HAM menurut para ahli. Lalu bagaimana yang menurut undang-undang? Nah, menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999, yang dimaksud dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Nah, kalau kita mau tarik pengertian secara umumnya, yang dimaksud dengan HAM adalah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari human rights atau hak manusia, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan mensenrechten. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sementara kata asasi diambil dari istilah Legends Fundamentalis, di mana dalam bahasa Belanda disebut dengan Grundrechten, bahasa Jerman disebut dengan Grundrecht, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan Basic Right. Nah, secara umum yang dapat kita tarik adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi. Kemudian ada ciri-ciri HAM. Nah, yang pertama ciri-ciri dari HAM itu adalah bersifat hakiki. Maksud dari HAM bersifat hakiki ialah bahwa HAM telah ada sejak lahir, bahkan masih dalam kandungan, sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan. Artinya, secara garis besar, HAM itu merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia. Manusia sebagai makhluk hidup memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, maka secara aturan dan hukum dinamakan HAM. Seperti halnya pada masa kerajaan dahulu, seorang raja memiliki kewenangan sepenuhnya atas rakyat. Dan hal itu tentu bertentangan dengan hak asasi, yang pada akhirnya perilaku tersebut ditentang rakyat. Bagaimanapun, hak asasi ini akan terus ada dan hidup sepanjang masih ada kehidupan manusia. Apabila ingin menghapus hak asasi, berarti harus mentiadakan manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya ciri-ciri hal yang kedua itu adalah universal. Universal sendiri mempunyai arti menyeluruh atau berlaku di seluruh negara tanpa terkecuali. Berbeda dengan hak-hak yang lain, hak asasi tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu. Dimanapun manusia berada, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi. Maka dari itu, kita
Menengok ke belakang, PBB melakukan deklarasi di Wina menyangkut penegakan HAM. Dalam deklarasi tersebut, setiap anggota PBB termasuk Indonesia menyepakati bahwa hak asasi memiliki sifat universal. Nah, kemudian yang ketiga ada HAM itu bersifat tidak dapat dicabut. Nah, yang dimaksud HAM tidak dapat dicabut adalah artinya HAM akan terus ada dan melekat dalam diri manusia, tidak dapat dicabut. Seperti pada bagian-bagian sebelumnya dijelaskan bahwa HAM merupakan anugerah yang tak ternilai dari Tuhan. Sekaligus hak ini merupakan pembeda manusia dengan makhluk lain. HAM tidak dapat dihilangkan atau diambil secara sepihak. Hak ini akan terus hidup dan ada bersama dengan manusia. Kemudian kita akan melanjutkan ke ciri-ciri HAM yang keempat. Ciri-ciri HAM yang keempat adalah bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. HAM tidak dapat dibagi atau bersifat utuh memiliki arti bahwa HAM harus didapatkan oleh setiap orang secara utuh, seperti hak sipil, berpolitik, hak pribadi, dan lainnya. Setiap manusia memiliki hak yang sama. HAM tidak akan memperlakukan secara berbeda. Dengan adanya sifat ini sebagai ciri-ciri HAM menjadikan dapat melindungi setiap hak manusia tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan HAM, kita tidak dapat memilih-milih. Artinya, semua yang menjadi dari ciri-ciri HAM haruslah diperlakukan tanpa terkecuali. Kemudian kita akan masuk ke macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Macam-macam HAM-nya itu atau contoh-contohnya itu adalah hak untuk bergerak, berpergian, berpindah tempat, hak untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak bebas memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Yang selanjutnya ada hak untuk berpolitik atau political rights. Nah, ini maksud dengan hak untuk berpolitik adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan berpolitik. Contohnya yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak diangkat dalam jabatan pemerintahan. Selanjutnya adalah hak hukum. Nah, hak hukum ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Contoh-contoh hak hukum adalah hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Selanjutnya adalah hak asasi ekonomi atau property rights. Nah, contoh-contohnya yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menjalankan sewa menyewa dan utang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, dan yang lain-lain. Itu adalah ada hak peradilan atau procedural right. Nah, di dalam procedural right atau hak peradilan mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap manusia itu diperlakukan sama dalam tata cara peradilan. Nah, contoh-contohnya yaitu adalah hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak atas persamaan perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, hak memperoleh kepastian hukum, hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Kemudian itu yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau yang lebih sering kita sebut dengan social culture right. Nah, hak asasi ini mengisyaratkan kepada kita antara hubungan kita selama kita bermasyarakat. Nah, contoh-contohnya yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berrekreasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, hak untuk berkomunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada perkembangan HAM sebelum periode kemerdekaan Indonesia. Nah, perkembangan HAM sebelum kemerdekaan Indonesia ini juga dicontohkan dengan beberapa perjuangan yang dilakukan oleh organisasi pada saat itu. Yang pertama itu ada Perhimpunan Indonesia. Nah,
perempuan Indonesia lebih menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib. Selanjutnya itu ada Serikat Islam. Nah, sedangkan Serikat Islam ini lebih menekankan kepada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Selanjutnya itu adalah perkembangan HAM setelah kemerdekaan. Dibagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama yaitu dari tahun 45 sampai 50, di mana periode ini lebih menekankan kepada hak-hak kemerdekaan atau self determination. Kemudian adalah periode dari tahun 50 sampai 59, di mana pada periode ini lebih menekankan kepada munculnya partai politik dan dengan berbagai ideologi dan lain-lain. Kemudian itu ada dari tahun 59 sampai 66. Nah, pada periode ini itu ditandai dengan ciri-ciri adanya demokrasi terpimpin, di mana hak warga negara untuk berpolitik itu rasanya itu agak terikat atau tidak sebebas sebelumnya. Dari tahun 66 sampai 1998. Nah, periode ini tuh awalnya dikenal dengan periode Orde Baru dengan menjanjikan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Tapi di sisi lain, pada zaman Orde Baru ini juga banyak terjadi pelanggaran HAM seperti kebebasan pers yang dikurangi dan lain-lain.